Halo teman-teman sekalian, pembelajaran jQuery kita kali ini masuk ke bab cara menggunakan file jQuery ke HTML. Poin A, cara menginput file jQuery ke HTML. Pada dasarnya, jQuery hanyalah sebuah file JavaScript eksternal atau bisa juga disebut sebagai library. Namun demikian, ada juga yang menyebutnya sebagai framework ya, namun dalam ukuran yang kecil dan sederhana. Agar bisa menggunakan jQuery, kita harus memanggil file jQuery ke dalam dokumen HTML kita menggunakan tag script mirip dengan JavaScript. Terdapat dua cara penggunaan library jQuery, yaitu dengan mendownload dan mengakses jQuery secara lokal atau menggunakan CDN atau Content Delivery Network. Bagaimana cara keduanya? Mari kita bahas. Poin B, yaitu cara mendownload dan mengakses jQuery di komputer lokal. Untuk menggunakan jQuery secara lokal atau secara offline, kita harus mendownload file jQuery, kemudian mengaksesnya melalui tag script. Silakan buka situs resmi jQuery di jQuery.com ya. Pada bagian kanan tengah terdapat tombol download jQuery. Mungkin saja versinya akan berbeda ketika petunjuk ini dibuat dan ketika dikunjungi. Nah, setelah berkunjung ke halaman jQuery ya, nanti kita akan dan kita sudah klik tombol download nanti ya. Download ini ya, kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman jQuery.com/download ya. Pada saat panduan ini dibuat ya, terdapat tiga versi dari jQuery, yaitu jQuery 1 sekian, 2 sekian, dan 3 sekian ya. Nah, ini ada catatan rilis dari jQuery ya. Perbedaan mendasar ini ya, perbedaan mendasar dari jQuery 2 dan 1 ini ya, tidak lagi pada versi 2 ya, tidak lagi mendukung Internet Explorer ya 678 ya. Jika kita tidak peduli dengan Internet Explorer, silakan download versi 2. Namun jika kita akan menjalankan atau masih menggunakan Internet Explorer 8 ya, silakan download yang versi 1. Sebagai catatan bahwa Internet Explorer versi 8 merupakan versi Internet Explorer default yang ada pada Windows 7. Dengan demikian, jika kita menggunakan jQuery 2, pengguna yang menggunakan Internet Explorer 8 tidak akan bisa menjalankan kode JavaScript. Dalam panduan ini kita akan menggunakan versi 3 sekian ya, atau tepatnya jQuery 371. Dalam catatan rilis jQuery 3 sekian mendapatkan perbaikan ya, seperti masalah selector dengan disable options ya, kemudian masalah expose, masalah jQuery non-config walaupun di load dengan AMD ya. Kemudian masalah white space dan masalah map file. Adapun informasi dukungan peramban atau browser yang didapat dari jQuery.com adalah seperti berikut ya. Jadi untuk Chrome ya, sampai sekarang masih didukung ya. Kemudian Edge, Mozilla Firefox, Internet Explorer yang 9 ke atas itu didukung ya versi 3 ini ya. Kemudian Safari ya, dan Opera ya. Jadi Internet Explorer yang didukung hanya yang versi 9 ke atas ya. Sedangkan versi mobilenya itu nanti yang didukung adalah stock browser on Android ya, atau bawaannya Android ya, kemudian Safari OS ya, pada ini ya, smartphone iOS ya. Oke, kita lanjut ya, perbedaan versi compressed dan uncompressed ya. Jadi nanti di dalam itu ya, halaman download jQuery ya, nanti akan ada versi compressed dan uncompressed ya. Kedua file ini sebenarnya memiliki kode jQuery yang sama. Perbedaannya versi compressed berukuran lebih kecil karena seluruh karakter yang tidak perlu telah dihapus, termasuk spasi ya dan baris komentar. Hasilnya ukuran file jQuery-nya nanti sangat kecil ya, tetapi tidak bisa dibaca ya, karena tidak tertata secara human easy reading gitu ya. Jika kita ingin mempelajari kode program yang ada di dalam jQuery atau ingin mengembangkannya ya, silahkan pilih uncompressed. Nanti ini yang akan kita pakai ya. Teman-teman nanti bisa download ya, dan bisa melihat ini ya, versinya dari keduanya untuk melihat perbedaannya ya. Nah, ini cara mendownloadnya, nanti kita demonstrasikan ya. Dalam panduan ini kita menggunakan jQuery versi 3 sekian uncompressed ya. Silahkan klik kanan link download uncompressed ya pada development jQuery 37 sekian, lalu pilih save as ya, simpan file jQuery 37 sekian JS di tempat yang diinginkan ya.
File tersebut nantinya akan kita copy ke folder proyek web kita untuk memulai programming. Oke, ini kita demonstrasikan bagaimana cara mendownloadnya ya, jQuery.com seperti ini ya. Nah, ini penulisannya kurang tepat ya. Oke. Nah, setelah itu kita nanti akan dihadapkan dengan halaman seperti ini. Kita klik download ini ya. Setelah sampai pada halaman ini ya, kita bisa klik kanan ya, kita download yang uncompressed, atau kita bisa intip ya keduanya seperti apa sih ya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini yang uncompressed ya, dia masih mudah dibaca kodenya ya. Sedangkan nanti yang compressed, nah nanti seperti ini, sulit untuk dibaca ya. Oke, kali ini untuk belajar ya kita gunakan yang ini ya. Setelah sampai halaman ini, cara downloadnya kita cukup tekan tombol Ctrl S ya di keyboard ya. Kemudian ini misalnya untuk tempat saya letakkan di desktop, kemudian new folder ya. Misalnya di sini demo jQuery ya, karena ini untuk demonstrasi ya. Kemudian saya klik open dan saya klik save. Nah, sampai di sini kalau kita lihat ya, show in folder ya, library jQuery kita sudah ada di sini ya. Oke, ini bisa kita edit ya sebenarnya menggunakan editor kesukaannya masing-masing, semacam Notepad++ ataupun yang lainnya ya. Nah, nanti seperti ini ya. Oke, tapi ini kali ini tidak akan kita edit ya. Nanti kita akan coding saja dan memanggil library tersebut ya. Kita tutup. Oke, untuk cara download tadi sudah kita demonstrasikan. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan jQuery dengan HTML. Cara menghubungkan library jQuery dengan HTML melalui file ya, yang pertama ya. Untuk menghubungkan file jQuery dengan HTML, sebagai latihan awal agar mudah, silahkan tempatkan file jQuery jadi satu dengan file HTML yang akan kita buat. Kita cukup menambahkan teks script ya dengan alamat file jQuery sekian ya, seperti berikut ya. Oke. Agar mudah didemonstrasikan ya, tapi nanti teman-teman saya sarankan tempatkan file proyeknya di tempat yang aman dan disukai masing-masing ya. Ini kita buka ya dalam editor Visual Studio Code ya. Oke, kita bekerja di sini ya. Nah, ini file jQuery kita tadi ya. Jadi kalau kita periksa ya di sini ada file jQuery 371.js ya, yaitu yang ini. Selanjutnya kita tutup foldernya ya, kita nanti bekerja di sini ya. Kita kembali ke sini ya. Nah, ini kode untuk ini ya, coding jQuery yang pertama ya. Oke, ini bisa teman-teman copy paste ya, saya copy seperti ini ya. Kemudian ini misalnya ini ya, jQuery 1 ya. Kemudian silahkan tuliskan nama masing-masing ya, Priyadi.html seperti itu ya. Nah, kemudian kodenya tadi kita masukkan ya. Nah, ini bagian header dari dokumen saya itu nanti silahkan dihapus saja ya. Oke ya, ini dihapus seperti ini ya. Oke, sampai di sini ya, file kita semestinya sudah bisa kita buka ya. Oke, ini kita ini kita buka ya, reveal in Explorer ya. Kemudian kita jalankan menggunakan Mozilla Firefox ya. Nah, sampai di sini belum menampilkan apa-apa ya. Tapi teman-teman bisa cek ya apakah loadnya itu berhasil, yaitu dengan melalui inspect elemen ini ya. Kemudian bagian konsol di sini semestinya tidak muncul pesan error, sekalipun di sini XHR-nya diaktifkan ya. Kemudian kalau kita view page source ya, nah itu nanti file jQuery-nya ini bisa diklik dan bisa dikunjungi ya. Itu ciri khas kalau kita berhasil load library jQuery ya. Berikutnya adalah cara menginput file jQuery menggunakan CDN ya. Cara lain untuk bisa menggunakan jQuery adalah mengakses file jQuery yang ditempatkan di CDN atau Content Delivery Network ya. Secara sederhana, CDN ini adalah sejenis hard disk global yang bisa diakses oleh siapa saja melalui jaringan internet. Terdapat banyak pilihan CDN ya. Kali ini kita akan menggunakan Google CDN. Nah, dengan demikian kode HTML-nya akan seperti berikut ya. Oke.
Ini kita copy paste, kemudian karena ini merupakan program yang kedua ya, jQuery ya. Dua ya, cdn kemudian dn kemudian nama saya. Oke, nanti codingnya kurang lebih seperti ini ya. Ingat bagian header dari dokumen saya silahkan dihapus saja dalam codingnya ya. Nah, sampai di sini ya cara ngeceknya apakah codingnya tadi sudah berhasil atau belum ya. Kita bisa mengunjungi halaman coding kita yang sudah kita buat ya. Kemudian, nah ini tadi loadingnya lebih lama karena dia harus terkoneksi dengan internet ya. Kita cek dengan inspect elemen, bagian konsolnya ini tidak ada pesan error ya. Begitu juga nanti dengan view pack source-nya ya. Ketika dikunjungi halaman ini semestinya juga menampilkan halaman jQuery. Ini semestinya tampil ya, tapi dia ke kanan panjang sekali ya. Ini karena sudah kompresif ya. Dengan menggunakan CDN kita tidak perlu repot-repot mendownload file jQuery ya, tapi agar bisa jalan harus selalu online atau terhubung dengan internet ya. Nanti teman-teman silahkan bebas menggunakan CDN ataupun yang secara lokal ya selama latihan atau mengerjakan tugas, tapi pastikan nanti ketika demonstrasi programnya berjalan dengan baik ya. Untuk CDN lain nanti yang bisa dicoba ada Microsoft CDN, kemudian CDN JS CDN ya, kemudian ada JS Deliver ya. Untuk tadi yang sudah kita demonstrasikan adalah miliknya Google ya, ajak googleapis.com, ajak libs jQuery ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, untuk materi kali ini yaitu materi tentang menggunakan file jQuery ke HTML sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.